Swastiastu, sahabat yang baik, umat sedharma yang berbahagia. Sekarang saya sampai pada tema sumber dharma dari kitab Sara Samusjaya Himpunan Begawan Wararuci ini. Tema ini dimulai pada sloka ke-37 sampai sloka ke-40. Baiklah, saya akan langsung membacakan sloka yang ke-37. Jika ingin mengetahui ajaran kebenaran, pahamilah secara cerdas wahyu Tuhan, yaitu Sruti berupa keempat kitab Weda. Dan kemudian pelajari tafsir dan ulasannya yang berupa semerti, yang disebut juga Dharma Sastra. Sruti dan semerti itulah yang harus dipelajari, dan jika itu dilakukan maka sempurnalah perbuatan kita yang berlandaskan pada Dharma. Sahabat yang baik, kita mengenal ada kitab Sruti yang merupakan wahyu Tuhan yang langsung diterima para maharsi. Sruti ini hanya ada 4 yang disebut dengan Caturweda. Rinciannya adalah Rigweda, Yajurweda, Samaweda, dan Atharwa Weda. Sedangkan semerti itu ada banyak, bukan wahyu Tuhan, tetapi ada yang berupa penafsiran dari Weda. Ada pula cerita-cerita yang terinspirasi dari kitab suci Weda. Purana yang berisi cerita-cerita para dewa, itihasa yang berisi cerita tentang kepahlawanan dalam menegakkan dharma, juga termasuk di dalam rumpun semerti. Tentu akan sulit sekali kalau memahami semuanya. Bahkan untuk membaca semuanya juga sangat mustahil. Lagi pula kitab Weda membagi peruntukan untuk masing-masing profesi atau fungsi sosial dalam kehidupan seseorang di masyarakat. Bagi seorang pendeta dan bagi seseorang yang menekuni bidang pengobatan berdasarkan Weda misalnya, tentu lain fokus perhatiannya dan apa yang dibacanya. Bahkan para leluhur kita di masa lalu memberikan cara untuk mempelajari Weda, yakni dengan membaca terlebih dahulu itihasa, cerita tentang kepahlawanan dalam membela Dharma. Ada 2 karya sastra yang termasuk itihasa yang terkenal sampai saat ini, yakni epos Ramayana dan Mahabharata. Dengan menjadikan kitab itu sebagai sesuluh dalam berperilaku, maka setidaknya kita sudah melaksanakan apa yang diajarkan di dalam kitab suci Weda. Apalagi di dalam kitab itihasa Mahabharata terselip dialog spiritual yang maha tinggi antara Krishna dan Arjuna yang disebut sebagai nyanyian suci atau Bhagavad Gita. Para leluhur kita sampai menjuluki kitab Bhagavad Gita sebagai Pancamo Weda, artinya Weda yang kelima. Ada juga yang menyebut Bhagavad Gita adalah intisari dari Caturweda. Ini menunjukkan betapa pentingnya umat mempelajari dan membaca Bhagavad Gita itu sendiri sebelum fokus kepada Caturweda. Nah, semua tafsir, ulasan, pembahasan, dan intisari yang tertuang di dalam semerti ini, jika dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, maka kita sudah dituntun dalam kehidupan yang berlandaskan kebajikan. Mari saya lanjutkan sloka ke-38. Adapun Weda itu mengatur seluruh perilaku umat manusia
apapun tingkatan sosialnya, sesuai dengan catur asrama. Catur asrama itu adalah brahmacari, grahasta, wanaprastha, dan biksuka. Weda menjadi petunjuk bagi semua umat dengan lapisan kehidupannya itu, membuat manusia hidup damai dan sejahtera. Segala apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, semuanya itu sudah diatur dalam ajaran Weda. Sloka ini menguraikan sesuatu yang sangat dalam dan harus mendapat penjelasan yang baik. Catur warna yang dimaksudkan di sini adalah tahap-tahap kehidupan, bukan catur warna dalam pengertian fungsi sosial atau profesi seseorang dalam kehidupan di dunia. Karena itu dalam sloka ini jelas diuraikan. Yang dimaksudkan dengan catur warna di sini, khusus di sloka ini, tidak lain adalah catur asrama, tahap kehidupan dalam kelahiran yang normal. Tahapan itu adalah masa brahmacari, artinya saat usia kanak-kanak sampai remaja sebelum menikah. Ini adalah masa-masa belajar menuntut ilmu, semua ilmu. Lalu setelah hidup berumah tangga disebut masa grahasta, membina keluarga yang sukina, keluarga yang harmonis. Setelah sukses membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, anak-anak sudah besar dan punya pekerjaan yang mapan, maka mulai melepaskan diri untuk mencari nafkah karena sudah ditopang oleh anak-anak, lalu menuju ke alam kerohanian, menekuni lebih dalam ajaran agama. Ini yang disebut dengan wanaprastha. Wana atau hutan dalam istilah wanaprastha ini adalah simbol belajar ke alam dengan lebih tekun. Hutan adalah simbol sumber pengetahuan. Kata wana atau hutan juga dimaksudkan untuk berangsur-angsur ke alam sunyi, meninggalkan hiruk pikuk duniawi. Nah, jika itu berhasil dan kita diberi usia panjang dan sehat, maka tahap terakhir adalah menempuh jalan biksuka, bebas dari keterikatan duniawi. Misalnya menjadi seorang pendeta atau sannyasin. Yang dipakai dalam istilah sloka ini adalah biksu. Adapun catur warna dalam arti 4 fungsi sosial di masyarakat akan dijelaskan dalam sloka lain yang lebih lengkap. Itu nanti pada seri selanjutnya. Semua tahapan catur asrama diatur dan dijelaskan dalam kitab Weda. Begitu sempurnanya kitab Weda, bagaikan apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, di masa yang akan, semuanya sudah diatur dalam Weda. Karena itulah para cendekiawan menyebutkan Weda sangat relevan untuk semua zaman. Mari saya lanjutkan ke sloka 39. Weda sebagai wahyu Tuhan hendaknya dipelajari dengan benar, dengan jalan mempelajari terlebih dahulu tafsir-tafsirnya, itihasa dan purana. Sebab wahyu Tuhan sungguh sulit jika dipelajari oleh mereka yang memiliki kedangkalan pemahaman dan sedikit pengetahuan. Sebab bagi mereka yang sedikit pengetahuan, wahyu Tuhan hanya akan dijadikan pembenar dan seolah-olah berkata, "Duhai kamu, jangan dekati saya." Seperti yang saya jelaskan tadi, Weda itu harus dipelajari dengan benar. Caranya adalah kita dianjurkan mempelajari atau membaca lebih dulu kitab-kitab itihasa dan purana supaya punya bekal pengetahuan untuk membahas Weda.
Jangan dekati Weda tanpa bekal ilmu sama sekali. Karena Weda itu berupa syair-syair yang ribuan jumlahnya. Dan sangat sulit mempraktekkan dalam kehidupan kalau kita tidak berbekal pada contoh-contoh yang sudah disajikan dalam Itihasa dan Purana. Mari kita lanjutkan dengan sloka ke-40, sloka terakhir dalam tema sumber dharma ini. Yang patut dicamkan secara mendalam adalah kebenaran universal dalam wahyu Tuhan, dalam seruti, dan kebenaran universal dalam semerti adalah sama-sama disebut dharma. Semuanya adalah pedoman untuk berlaku jujur, membuat orang dapat dipercaya, tempat orang menyucikan diri, tempat di mana orang mendapatkan tuntunan atau petunjuk. Ketiga hal itu, seruti, semerti, dan perilaku, adalah dharma juga namanya. Nah, dalam sloka ini disebutkan, dari sudut ajaran kebenaran, semua kitab Weda yang merupakan seruti atau wahyu, dan semua kitab-kitab semerti yang berupa tafsir dan pembahasannya, semuanya bernilai sama dalam koridor menjalankan dharma. Mempelajari kitab itu, kita akan menjadi orang yang jujur dan berkata selalu benar. Atau dalam sloka ini disebut dengan Satyawadi. Kita juga menjadi orang yang bisa dipercaya atau Sang Apta. Kita yang telah mempelajari Weda dengan benar juga akan menjadi orang suci atau orang yang memberikan kesucian pada orang lain. Itu disebut dengan Sang Patirta. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang menuntun umat lain yang masih belum menguasai Weda, serta memberi petunjuk-petunjuknya. 4 kekuatan yang disebut setelah mempelajari Weda ini, yakni Satyawadi, Sang Apta, Sang Patirtan, dan Sang Penadahan Upadesa, kini dijadikan syarat dasar bagi mereka yang ingin meneruskan tahapan biksuka menjadi pendeta. Itu artinya bahwa pendeta yang ideal seharusnya sudah memahami apa isi Weda. Apalagi hampir semua mantra yang dilontarkan para pendeta pada saat menjalankan ritual bersumber dari sloka-sloka Weda juga. Nah, sahabat yang baik, umat sedharma yang berbahagia, tema tentang sumber dharma itu sudah selesai di sloka ke-40 ini. Kita jeda sejenak dan nanti kita akan memasuki tema baru, yaitu bagaimana pelaksanaan dharma. Sampai jumpa. Rahayu. Om.